Angkat suara. Assalamualaikum. Iya. Terlalu tajam sedikit. Iya. Iya. Bawah terlalu tajam sedikit. Bawah terlalu tajam. Kurangi ketajamannya. Iya. Ya sedang bagus ya. Ya sedang. Iya. Yang belakang jangan ganggu jalan. Tuh anak tanggung mau ngapain di belakang? Anak di bawah 15 tahun jangan kemari. Dibilangin dari dulu di bawah 15 tahun jangan kemari. Majlis taklim aku bukan majlis taklim anak-anak, paham? Bukan majlis taklim hura-hura, ngerti? Bukan majlis taklim iblis. Sehatin deh. Jangan suka bawa orang yang nggak layak. Ini malah kedewasaan dulu dituntut di pengajian-pengajian anak. Dewasa relatif. Ada yang otaknya bagus nggak dewasa, ada yang otaknya pendek, sejajaran, ada yang nggak punya otak, lebih sesat namanya itu. Maju dikit dah. Itu film jangan di belakang, jangan depan mulu, belakang mulu. Rahman. Ya, bisa-bisa nggak boleh anak-anak ya, nggak boleh. Di bawah 15 tahun nggak boleh, 15 tahun ke atas nggak boleh. Nah, majlis taklim mana bukan udah bilangin, majlis taklim mana bukan anak-anak, nggak manfaat. Satu nggak ada pahala buat anak-anak, nggak ada pahalanya ngaji mana. Kedua nggak bakal mampu menerima bahasa anak, jangankan ilmu bahasa udah mustahil bisa mengerti. Nanti untuk apa mereka datang? Kan kesian orang tuanya besok di sekolah. Kalau di Al-Busro dan di majlis taklim lain dipersilahkan umur 10 tahun ke atas. Tapi kalau di Bukit Duri itu kelas elit deh. Bahasanya sudah beda dengan umumnya guru agama. Nggak bisa asal. Yang pasti nggak ada pahalanya. Pahala nggak ada, bahaya mutlak. Kenapa dikatakan bahaya? Kalau orang sudah nggak bisa memahami bahasa ilmu, bahaya yang didapat. Paham itu ilmu? Ente datang untuk ilmu zaman bahasa aneh ente nggak paham. Berarti bahaya buat ente. Sebab ente apa? Ente bisa bawa diri ente. Ya, mengenali bahasa ilmu dengan cara ente. Kenapa? Karena nggak dewasa. Contoh yang baca selawat nggak dewasa, udah digebuk masih terus aja. Kayaknya nikah sebelum bulan Oktober. Yang mau nikah cepetan di September ya. Yang mau nikah bersegera September, jangan sampai Oktober. Atau Oktober puasa. Halal sih halal nikah bulan puasa, tapi sengsara. Baru jam belakang imsak. Baru jam belakang imsak. Rugi, sial namanya itu. Iya, perkawinan bukan sesuatu yang sial. Perkawinan itu sakral. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه الأموات ثم الفتح على ما نوينا ما عزمنا ما كسلنا ما طلبنا ما دعونا ما رجونا ما عدلنا ما صرنا من الدنيا والآخرة ثم الفتح على ما نوى به جميع السادات. الحاضرون والحاضرات من الآباء والأمهات والشبان والفتيات. إن الله تعالى لغشانا برحمته والمغفرة
إن الله تعالى لغشانا لغشاهم برحمته والمغفرة إن الله تعالى لغشانا لغشاهم برحمته والمغفرة وإن على الحاضرين خصه بأديله وإن على الحاضرين خصه بأديله وإن على الحاضرين خصه بأديله ويكون من يسعدنا ويجحد معنا بسبيله ويوالينا في طاعة ورسوله ويكون من يحسن إلينا ويحبنا ويحسن إلينا الظنا ويكون من سرينا ويكون من سرينا ويكون من سرينا ويكون من يدعو بحضور مجالس عامة من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأنه تعالى بجاههم كرامات بركاتهم وعافاتهم إمداداتهم كراماتهم بركاتهم حقوقهم وجعل الجميع وإياهم من أهل الخير وجعل الجميع وإياهم من أهل الخير وجعل الجميع وإياهم من أهل الخير وزدنا الجميع وإياهم كل خير وزدنا الجميع وإياهم كل خير وزدنا الجميع وإياهم كل خير خير الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة وزدنا الجميع وإياهم في زمرة أهل الخير وزدنا الجميع وإياهم في زمرة أهل الخير وزدنا الجميع وإياهم في زمرة أهل الخير وجعلنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير وجعلنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير وجعلنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير واشف عنا وعنهم كل سوء وشر وضيع واشف عنا وعنهم كل سوء وشر وضيع واشف عنا وعنهم كل سوء وشر وضيع وتعالى بجاههم كرامات وبركاته ورحمات إمداداتهم كرامات برسول حقوقهم بارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها بارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها بارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها بحق جدنا الأعظم محمد رسول الله الأكرم صلوات الله والسلام عليه بحق أزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بحق من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا وبنائها وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah amin malam Kamis pertama tepatnya tanggal 7 September tahun 2005 kata orang bertepatan dengan 3 Sya'ban 1426 Hijriah. Pemberitahuan sekali lagi enggak ada kedua kali pemberitahuan sebagaimana bulan lalu katakan kumpulkan uang buat hadiah anak ulang tahun yang ke-51, 2 hilang Ramadan, 3 Isra Mi'raj, 4 Anda mau umroh. Selesai. Yang miskin berapa? Namanya orang miskin gak punya harga. Berarti kalau dia memberi itulah nilai harganya. Kalau dia tidak memberi memang dia tak berharga sama sekali. Bisa dimudi itulah nilai orang miskin. Pun orang kaya mulia atau hinanya bergantung hatinya kepada agama. Sebab Anda bukan bicara harta, Anda bukan bicara dunia, aku bicara agama. Segala beban aku layani dan aku jalani untuk Anda. Tapi beban urusan dunia memang harus dijalani, tapi kelemahan anak wajib anta bantu. Bisa dimulai. Jadi yang miskin bergantung nilai harganya, yang kaya bergantung kehinaan dan kemuliaannya. Jadi nggak perlu diberitahukan berulang kali. Jelas. Arak-arakan, bukan arak-arakan. Pawai besar-besaran. Dimulai dari Bukit Duri. Jam 9 kurang seperempat standby di sini. Bisa dimulai deh. Anda minta motor di pinggir jalan, mobil masuk dulu ke SD. Nanti Anda permisi numpang masuk dulu ke SD, jadi nggak mengganggu jalan orang lain. Udah paling pahit jam 9 berangkat rame-rame. Masing-masing bawa senjata lengkap. Anda baru masing-masing bawa senjata lengkap. Ada yang macam-macam geruduk habis selesai. Bisa dimulai deh. Kapan itu terjadi? Tanggal 24 malam 25 September. Bawa senjata lengkap. Ngerti deh. Jadi dimulai dari Bukit Duri. Ada yang macam-macam geruduk habis, jangan dimatiin. Biji pelare potong. Bisa dimulai. Ya, karena negara Indonesia sudah mengarah kepada anarkis. Negara Indonesia sudah mengarah kepada kebrutalan dan kebiadaban, maka inti wajib berlaku biadab sesuai dengan orang yang inti hadapi. Bisa dimulai. Begitu jadi manusia. Ketika kebiadaban sudah tidak lagi membawa nilai-nilai kemanusiaan, hadapi manusia tadi dengan biadab. Itulah agama Islam punya isyarat. Selesai. Tapi tangguhkan tanpa kebiadaban. Yang nggak ngasih rogo terus.
Ya, kalau tanggokan tanpa keberatan harus manusiawi. Jalani itu tanggokan. Bisa ada mati senyum, tapi mata tajam. Lu megang duit 20, lu nanggok 2000 gua duit lu. Masih manusiawi. Itu burung cipok. Burung cipok. Nama ente siapa sih? Kan. Banyak orang tiap pagi ya makan bubur sumsum sama ular keket. Jadi lidah pasih. Nama siapa? Makanya orang pacaran sama perawan dulu, jangan janda. Ya, orang perawan sama perawan dulu. Udah puas sama perawan, kawinin untuk perawan. Kesananya boleh Anda punya keputusan. Bisa decision makernya ente, pembuat keputusan ente. Bisa demoti, boleh kawin ya perawan, boleh kawin ya janda. Tapi kalau ente mau awet muda, kawin nih para perawan. Ini ketikang sate. Makanya aneh selalu bergelut dengan anak perawat. Bisa demoti aneh hidup di antara para perawat. Bisa demoti istri aku 4 dan itu telah kuberikan jawaban kepada orang-orang Madura. Bisa demoti istri anak 4. Jawabannya nggak bisa diulang kembali karena itu bahasa ya terjadi spontan dalam bentuk pertanyaan yang spontan. Jawabannya juga spontan. Kue ente sejauh yang anda tahu istri ente hanya dunia, tidak lebih. Anak dunia, istri dunia. Semasa orang di dunia beristrikan dunia, padahal ente ya dibebani tanggung jawab oleh agama dalam kewajiban, tapi ente berpaling dari kewajiban, tetap ente hukumnya orang dunia. Jadi meskipun ente ibadah kayak malaikat, tetap hukumnya ente orang dunia. Sebab ente tidak pernah dibani oleh kebenaran ajaran agama ente sendiri, sehingga ente beristri di dunia dan beristrikan dunia. Itulah laknat Allah Ta'ala atas anda. Selesai. Pantang sama aku, dapat laknat Allah Ta'ala. Bisa ada murid. Jadi jangan lupa tanggal 24 hadiah masing-masing yang punya majlis taklim atas nama majlis taklimnya. Tahun lalu kan anda dapat duit kan 56 juta dari ente. Tahun sekarang minimalnya anda sangka baik sama Allah Ta'ala 30 juta. Mayan umroh belum pergi, ongkos udah balik. Tuh otak Yahudi. Bisa dimengerti. Otak nggak apa-apa deh. Otak Yahudi, otak PKI, otak apa aja jalani. Tapi hati pantang ente, paham ente. Allahu Akbar. Otak apa jalani. Tuh, tapi hati jangan coba-coba keluar dari aturan agama ilahi. Dan agama Islam. Hati jangan, otak bebas. Kalau anda nggak punya otak Yahudi, ente nggak bisa kumpul sebanyak ini. Bisa dimengerti ente. Otak anda otak Yahudi. Pembunuh berdarah dingin, tapi perempuan hangat. Itu terpuji tong. Pusing-pusing girang air. Oh iya, jadi kan ente punya diri selalu hangat. Bisa dimengerti. Hangat dalam ilmu, hangat dalam doa, hangat dalam beribadah, hangat dalam kebersamaan sesama saudara seagama dan kepada non-muslim yang memperlihatkan ajaran agamanya. Bisa dimengerti ente. Paham tuh ilmu ente, makanya anak jangan datang. Bahasa anda nggak gampang ente. Hangatkan ente punya diri dalam ilmu, hangatkan ente punya diri dalam doa, hangatkan ente punya diri dalam ibadah, hangatkan ente punya diri dalam kebersamaan bersama saudara seagama dan kepada mereka non muslim yang memperlihatkan ajaran agamanya. Bisa dimengerti. Hangat. Paham ilmu ente. Kalau orang yang beragama, agama apapun dia, betul ada sifat pelaksanaan daripada ajaran agamanya masing-masing, hangat ketika berjumpa muka. Itulah agama punya ajaran. Tak ada saling menendang, tak ada saling membuang muka. Selebihnya binatang-binatang dalam kehidupan. Wow, dia paham tuh ilmu. Udah anggap belum? Nanti mungkin itu pada singit kenapa sih? Pak nyambuk lutut. Tanggokan pertama. Ini tanggokan bolak-balik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 5.400.000. Cium tangan memang otaknya lagi PA kali udah biar paling miskin ya Rob. Yang biasa cium tangan ya Rob biar paling miskin berkah Isra Mi'raj ya Rob. Biar paling miskin ya Rob buat enak lihat mungkin miskin.
Muka jangan miskin ente. Jangan muka ente muka orang miskin. Jangan muka ente ya muka orang dalam susah. Penampilan biasa, uang mega. Penampilan keren, duit kagak. Sial ente. Penampilan keren, duit kagak. Ya panggang dari Empang. Ya tanggokan pertama. Selawat apaan ya Rabb ya Rahman. Ya selawat yang habis yang ini yang biasa-biasa aneh yang suka baca. Yang mana ya Rabb dah. Al-Rasulullah dah. Al-Rasulullah ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi zalud Al-Rasulullah ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi zalud
النجائر صلاة الله أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن تجمع صور القرآن بسم الله 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 بسم الله أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن أنت يمم نحونا فالحو وشرب صافا لا تسحو يمم نحونا فالحو وشرب صافا لا تسحو ثم من الحشا غير الله 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 غير الله أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن تجمع صور القرآن بسم الله 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 بسم الله صاحبني في ذكري فاضرب الهوى عذري صاحبني في ذكري فاضرب الهوى عذري أنا ليس في سري إلا الله 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 إلا الله أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن أنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda
Amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah antum semua dalam keadaan afiat. Adapun demikian, yang mudah-mudahan perpisahan nanti pada tanggal 24 malam 25 September yang kita semua kumpul dari Bukit Duri, paling lambat anda keluar insyaallah taqabbalallah ya Rasul Muhammad tanpa halangan apapun ya Rasul Rahmat jam 9 bersama patwal ke Citayam Al-Busra. Perpisahan dimaksud bukan berarti anda tinggalkan ente, tidak haram. Mendingan anda terbelah dua, aku punya kepala. Kalau diharuskan bermilih meninggalkan ente, lebih baik anda terpecah kepala anda menjadi dua. Kalau anda diwajibkan memilih mau selamat atau mau tinggalkan pengajian, lebih baik aku memilih tidak selamat. Paham tak maksudnya? Mendingan anda berkelahi sampai terpecah dua, aku punya kepala, ketimbang harus meninggalkan orang-orang yang anda didik, di mana orang-orang yang maksudlah dia taat dalam ilmu, taat dalam keinginan guru untuk jadi selamat dalam membawakan agama, taat dari kehendak guru untuk kebahagiaan anak didiknya, taat ketika menerima pandangan dan wejangan yang membawa kebahagiaan hidup dalam dunia yang sifatnya sementara, taat dari hal-hal yang tidak mengganggu otak guru dalam kerja. Paham? Bisa dimodif? Hanya itu yang aku bela dari hidup sampai mati. Selebihnya adalah para pengkhianat yang menyelusup di majlis-majlis anak-anak. Bisa dimodif? Siapa dan bagaimana sifat pengkhianat? Tidak usah disebutkan. Kalau ente datang untuk ilmu dan ente percaya bahwa anda memang guru yang dikit mengerti ilmu, lalu sifat kepercayaan timbul dari diri ente karena ente melihat perilaku anda demikian dalam membawakan ilmu dalam kejujuran dengan risiko yang aku hadapi, begitu dan begitu, cukup dengarkan kaset-kaset anak. Dari situ ente bisa menilai kesungguhan seseorang dalam membawakan ilmu agama. Paham ente? Paham ente? Itulah makna jangan anak-anak kau bawa. Bisa dimengerti. Namanya anak-anak kok ada risiko di perjalanan. Namanya anak-anak dia nggak tahu apa-apa. Bisa dimengerti. Sehingga orang-orang yang memusuhi anak di semua wilayah dengan gaya dan caranya memfitnah anak hanya karena anak-anak menjadi korban dalam agama. Bisa dimengerti. Tapi kalau yang datang itu 15 tahun ke atas, korban apapun yang terjadi di perjalanan, bisa dimengerti. Tetap orang dewasa tak akan pernah menggerutu. Orang dewasa tak akan pernah merasa terhina karena kemuliaan yang dijalani dalam bencana maupun musibah yang dialami. Bisa dimengerti ente? Ente jangan tuang lagu. Paham ente? Tuh, dibutuhkan orang-orang yang dewasa ngaji sama anda di situ. Resiko apapun, kalau orang dewasa yang menerima pengertian dewasa usia, ilmu dibentuk dan diarahkan serta dicontohkan begitu agama punya tata cara, enggak karena dewasa. Tapi ketika orang dewasa usia, apalagi enggak dewasa dalam usia, menerima sesuatu yang menyinggung perasaan hatinya, menerima sesuatu yang memang enggak layak dia menerimanya, bisa dimengerti. Timbulnya buruk sangka, timbulnya jadi apa? Pelecehan atas guru, pelecehan atas majelis ilmu. Ini akibatnya. Kalau dia orang dewasa, kufur. Dianggap ajaran agama model apa itu begitu? Berarti dia orang yang sesat dalam agama. Bisa dimengerti. Biar ngatin dia, paham ya. Jadi untuk selanjutnya jangan suka bawa anak-anak di bawah 15 tahun. Iya, bisa dimengerti. Udah aja begitu, pantangan deh majelis saya mana dibawa anak-anak nggak boleh. Atau dewasa, tapi anak-anak jangan dibawa juga. Kalau orang dewasa anak-anak mongok nggak ngikutin selawat. Itu anak-anak itu, iya usianya 17, baca selawat nggak ngikutin. Itu kalau dikata anjing lebih hina ketimbang anjing. Bisa dimengerti, sebab anjing nggak diwajibkan berselawat. Bisa dimengerti, yang diwajibkan berselawat hanya orang yang beriman. Sementara jamaah majelis taklim lebih dari anjing. Kenapa? Dicontohkan dalam membacakan selawat. Boleh anak-anak, boleh anak tohir kedong-dong, ame siapa aja. Ya, itu kan jangan lihat yang orang, jangan lihat yang baca, lihat selawat dalam bentuk pujian kepada Rasulullah SAW. Sementara dia enggak berkeping, enggak ngikutin. Kalau enggak bisa kan wajar ngikutin sekali dua kali. Tapi kesana bisa enggak? Bisa. Dia enggak berupaya untuk bisa dalam berselawat dibacakan rame-rame. Itu di atas hina, itu di atas anjing. Makanya anjing yang baca dari mana? Paling kuat 12 tahun, tetap terkena petaka. Bisa dimengerti. Paling jago ente kuat ngikutin anak 12 tahun, jagoan ente. Kuat terlalu jago ente bisa ngikutin bahasa anak 12 tahun. Kenapa? Senyumku tetap membawa kematian buat musuh-musuhku. Selesai.
Bisa dimengerti untuk omongan nanti. Kata semakin kesana semakin tajam senjata yang ku pegang. Bisa dimengerti. Anda jalan nggak punya senjata. Senjata anak apa? Doa dan senyum kebaikan kepada setiap orang. Tapi menjadi tajam itu senyum dalam sumpah yang mematikan ketika aku hadapi jamaah-jamaah yang dia berkhianat dari dalam. Bisa dimengerti. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ajani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ajani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi minta mobil-mobil yang datang nanti yang permisi dengan kepala sekolah, penjaga sekolah minta maaf dari Allah, tolong buka pintu sebentar buat mobil-mobil masuk. Ada bermotor tetap barisnya dua, terus sampai sebatas manapun juga. Kalau yang nggak muat ya di bagian nyasti ke kanan atau ke kiri, ambil posisi biar mobil-mobil kepolisian ada pada bagian depan sebagaimana yang sudah bisa dimengerti. Paling lambat jam 9 anak berangkat. Bisa dimengerti. Ada ente nggak ada ente, anak berangkat sebab anak yang punya hajat. Ente punya hajat nggak? Bergantung kemuliaan dan kehinaan ente punya diri. Kalau seorang berasa mengambil ilmu dan berharap doa dari seorang guru, lalu ketika guru punya hajat sesuatu yang kaitannya kepada agama yang diajarkannya, lalu ente merasa berilmu karena guru dan beroleh doa sebabnya, ente nggak mengambil perhatian, ente orang-orang laknat di mata Allah Ta'ala. Bisa dimengerti. Jadi buat apa selalu mengimbau? Itulah lemahnya orang yang berilmu. Selalu mengimbau dan mengimbau tanpa mengambil tindakan tegas kepada jamaah atau murid-murid yang mengambil ilmu daripadanya. Sehingga guru jadi pengemis dalam hina. Paham ilmu ini? Antang sama anak jadi hina. Ngerekam dulu kaset bekas 1003 masih lu beli juga. Jangan beli kaset yang 1003, beli kaset yang 1006. Caranya gimana? Nyolong 2, beli 4. Jadi ketika kita beli 4 kaset, bukan kaset bekas, nyolongnya 2, dia sudah modalnya nggak berkurang. Untung nggak dapat. Masih baik tuh orang dia nyolong dari keuntungan orang tadi, berarti dia mencuri tidak merugikan pedagang. Bisa dimodi. Tuh nasionalis, tuh Pancasilais, tuh muke bengis. Nyolong tapi tidak merugikan, betul ya? Hasil sampai suruh guru maling. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kembali tentang pelajaran iblis dan syaitan sebagai musuh yang sebetulnya kalau dianggap musuh ya musuh yang terselubung, tapi yang sebetulnya musuh kita punya diri. Ya, jangan suka memandang orang lain musuh. Ya, sebelum ente mengenali musuh diri ente sendiri. Paham nggak omongan? Jangan pandang A maupun Z sebagai musuh ente kalau ente belum pernah mengenali musuh diri pribadi ente sendiri. Bisa dimengerti? Paham nggak omongan ente? Paham nggak omongan? Tidak tahu bilang paham, takut ditanya. Apa yang musuh diri pribadi kita sendiri? Satu, malas sembahyang 5 waktu. Malas, anda pertama. Anda malas banget sembahyang, ya Rob, heran malas sembahyang. Iya, susah. Kok tanggokan musuh 7 juta dapat 5,5, Anda bisa 2 hari nggak sembahyang tuh. Boleh sembahyang sunat. Ini siapa yang biji kantong semen nih? Mas, sampean coba. Ente anak baru, namanya Oong. Dari mana? Di Bitung. Nggak pernah orang ke Bukit, Om. Sama siapa, Om? Amak Nur. Oh, Nur. Baru pertama kali. Oh, kue baru. Enggak ada kue bekas. Sehat, Om ya? Om sehat ya? Cibitung. Anak sudah 2 kali masuk Cibitung, Om. Tapi nggak pernah lihat wajah-wajah sedih itu. Biji Cak Pagerto. Itu kan Pagerto loh, jangan biji itu ya, jangan. Bulan besok ya, tanggal 24 malam 25, ente datang kemari jangan pakai biji Pagerto, tahu Pagerto?
dia kok jalan tol mau berbaiki kan pagarnya ada lampu-lampunya. Itu pici berlampu. Jangan jangan. Di bahasa khusus dia lewat pici kayak ombe-ombe. Kayak tiket Kalimantan. Ada orang Kalimantan juga nggak pakai pici modal lo kata pici. Baru sampai di itulah makna kedewasaan. Bisa diundi kalau bahasa yang sifatnya humor atau banyolan ditanggapi oleh orang yang tidak dewasa, nggak mungkin datang kedua kali. Ya, kalau sentilan ditanggapi oleh orang yang nggak dewasa di majelis taklim di hadapan anak, nggak mungkin dia kedua kali untuk bisa majelis ilmu. Dan hadir di majelis ilmu. Itulah makna kedewasaan hadir di majelis taklim anak. Nggak bisa sembarang orang. Berapa belas orang yang aneh maki dan hina, kini wajahnya sudah lagi tiada. Itulah mana penyisiran steril. Jangan sampai ada anjing. Ya, sebab agama tidak menjadikan manusia berperilaku seperti anjing. Sedikit bergerak dong langsung gonggong. Bisa ada model deh. Sedikit tersinggung langsung sakit hati. Itulah anjing-anjing dalam ajaran Rasulullah SAW. Tahu itu makna anjing dalam ajaran Islam begitu. Berapa banyak majelis taklim isinya anjing-anjing. Aku yang tahu. Berapa banyak majelis taklim isinya anjing-anjing. Suruh gua maju. Enggak paling gonggong tuh anjing di majelis ilmu. Biar paham ini bahasa Allah. Biasa kebenaran selalu ada dalam pelecehan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya, bukan bulan kemarin, bulan yang lalu ya, atau 2 bulan. Anda lupa tuh, maklum ya, sejak berapa bulan terakhir ya, memang aneh. Ya berapa bergantung deh niat mau menjelaskan tentang sifat dan karakter iblis ataupun syaitan dalam kehidupan kita dalam beragama dalam seharian. Ya, memang wajib diketahui khususnya buat anak pribadi dan ente pada umumnya, asal tahu ya perilaku iblis syaitan ketika menipu kita dalam kebenaran agama. Bisa menipu tapi dalam kebenaran kan susah tuh. Udah paling gampang. Kebenaran selalu ada tipuan di dalamnya. Semasa orang-orang yang tahu jalan benar tadi nggak sadar diri bahwa di dirinya terdapat musuh-musuh yang sulit untuk dideteksi, bisa kecuali dia tetap berpegang dengan nasihat-nasihat dan pandangan orang-orang soleh yang telah memperlihatkan jalan keselamatan mereka dalam ibadah. Siapa mereka? Itulah ulama-ulama yang dekat hubungan mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam pelaksanaan ajaran agama. Melalui tuntunan dan wasiat serta nasihat mereka, selamatlah kita yang belajar agama, yang menuntut ilmu agama, yang ibadah dasarnya ilmu agama. Selamat tuh berkat tuntutan mereka. Sebab nggak ada orang bisa menuntun dirinya dalam selamat sebelum dia berpijak kepada orang-orang yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala jalan keselamatan dalam ibadahnya. Siapa mereka? Tuh ulama-ulama dan para wali Allah. Maaf, kalau kata ulama bukan ulama-ulama yang biasa ngerumpi ya. Bukan ulama-ulama yang biasa kumpul sama artis, bukan. Itu sebut gonggo. Jangan ngoli. Iya, itu sebut gonggo itu. Iya, orang-orang hina di mata agama. Paham ini? Bukan namanya ulama-ulama, tokoh ulama yang biasa televisi di koran, bukan itu. Biar paham nih generasi muda. Iya, itu sih semut gonggo, ame semut apa lagi? Bakok. Bakok man. Main gampang aja ngatain. Jangan ente ngatain mereka, jangan. Soalnya siap tanding dengan mereka. Bisa ngerti? Iya, bukan memperlihatkan kesombongan dan kebenaran, bukan untuk bisa menyadarkan mereka. Jangan Anda bangga dengan predikat ulama, padahal Anda tukang-tukang sayur di pasar-pasar, paham? Kang sayur jadi ulama, kang sayur nongkrong-nongkrong yang nggak pantas, kang sayur dengan bahasa yang mengada-ada, ngomong. Jangan percaya orang yang banyak ngomong. Kata pepatah, man kasoro kalamu, kasoro sagatuhu, atau man kasoro kalamu, apa? Galas itu kuhu. Orang yang banyak ngomong, susah benernya. Banyak bohongnya, kasoro kabibuhu, banyak bohongnya. Arti banyak bohongnya, ngomongnya bener, kan gitu tuh. Ujung-ujungnya karena duduknya orang-orang yang nggak ngerti agama, nanya yang kagak-kagak. Akhirnya dibenerin tuh pertanyaannya dan menjawabnya dengan kebohongan lagi. Yang enakin jawaban pertanyaan yang enakin, udah bohong dia. Tuh, pengkhianatan biasanya timbul dari orang yang banyak ngomong. Jangan mau dia, jangan percaya orang-orang yang begitu, amin deh, jangan. Agama jelas,
Tapi semakin ke sana semakin samar dan suram. Kenapa? Melangkahnya orang-orang yang jujur dalam pemberitahuan ilmu. Terakhir, wa ayyu sa'adatin li ummatik. Ya. Terakhir ya Muhammad, kata iblis laknatullahi alaih. Kata iblis, ya Muhammad sallallahu alaihi. Atafrahu bi ummatik. Ini masih bisa girang. Muhammad, kata iblis. Wa ana ukhriju sulusa ummatika minal Islam, sedang aku iblis mengeluarkan umatmu di 1/6 dari umat kamu. Umat ini tidak paham, ini umat ada bukan, aneh nggak tahu. Tapi mudah-mudahan Allah akan tentukan nanti jadi umat Nabi. Mudahnya itu kemuliaan yang tak pernah bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Kalau ente tahu bagaimana kemuliaan ente punya diri, bernabikan Nabi besar Muhammad SAW. Allahu Akbar. Bisa ada mati. Yang jadi masalah ente umat atau bukan, atau umat ikutan atau pengikut. Semasa ente ada di hati tetap aku beragama Islam, meski perilaku ente belum sesuai dengan sebagaimana apa yang diharapkan oleh ajaran Islam, tapi di hati aku tetap beragama Islam, berarti aku tetap bertuhankan Allah Ta'ala, bernabikan Nabi besar Muhammad SAW. Ada seperti di hati pengakuan seperti itu, dan ada sifat pengamalan sedikit 0,5% deh, 0,5%. Ada tuh mau belajar agama, masih mau menghargai guru-guru agama, masih juga menghargai hal-hal yang sifatnya keagamaan. Dalam perilaku ente hanya yaelah dalam agama 0,5%, kan begitu tuh. Tapi di hati masih begitu. Ada orang ngaji, jangan nyanyian dulu. Ada orang ngaji nggak enak, jangan main gitar dulu. Jangan naik motor jangan kebantukan, nggak enak. Segitu aja ente punya diri dengan sikap menghargai, berarti di diri ente masih ada sifat pengakuan kepada kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Segitu aja selamat manusia. Nah, dengan ada sifat pengakuan di hati meskipun 0,5% dengan perilaku yang demikian, itu tak ternilai harganya dibanding dunia dan seisinya. Mengingat ente pastikan kembali kepada sang pencipta Allah Ta'ala. Paham ini? Itu dulu ada atau tidak? Kalau ada, alhamdulillah ya Rabb, ya Allah pelihara iman aku, Islam aku sebatas yang kau tahu. Itu baru ente dianggap sebagai umat Rasulullah SAW. Iblis ngasih tahu, hei Muhammad, masih mau girang-girang lo. Kata iblis laknatullahi alaih. Tahu iblis upayanya kuat dan keras, sulit untuk bisa dideteksi, sulit untuk bisa dikenali, kecuali orang-orang yang betul dalam ilmu dan pengamalan serta keinginan kuat di hati untuk dia selamat dan menyelamatkan saudaranya seagama melalui tuntunan ilmu yang ada. Sebegitu orang berbuat dengan ilmu, dengan pengamalan yang ada, sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diperlihatkan ya oleh orang-orang yang selamat dalam membawakan ilmu agama. Sebegitu dia berpegang, sebegitu Allah telah perlihatkan di dirinya bagaimana cara menyelamatkan diri dan menyelamatkan saudaranya seagama. Tuh, tanpa itu dusta. Makanya orang yang banyak bohong, orang banyak ngomong banyak dustanya. Ya, tukang-tukang tipu. Bisa dalam ceramah, dalam khutbah, dalam pengajian. Halah, nipu baik lo. Dosa-dosa no Petramax. Alhamdulillah. Ya Rabb, matikan aku muda-muda kalau punya niat menipu dalam agama. Itu ente sumpah begitu mau telah takut. Tapi kalau demo pakai Allahu Akbar, lihat mungkin kancut. Sumpah sama Allah Ta'ala aja nggak berani, biar dipendekin ente punya umur. Kalau ente bawa diri nggak bener, ya bisa pelin-pelan dalam agama. Sebegitu aja ente sudah munafik. Na'udzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Paham nggak dari bahasa ente? Tidak ada orang munafik Allah telah kabulkan doanya. Tidak ada orang munafik merasakan kebahagiaan di hati dan keteguhan kepada Allah Ta'ala dalam keyakinannya. Tidak akan pernah Allah telah berikan saluran satu lubang semut pun atau lubang jarum pun Allah telah berikan ketenangan di hati dan pikiran semasih ada kemunafikan dalam etikotnya, semasih ada kemunafikan dalam kemandirian dia kepada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Tidak akan pernah ente dapati enak girang semasa di hati ente nggak berani mati karena ente punya diri nggak mau takut mati sama Allah Ta'ala. Woi pantang ente. Iya, paham atau nggak paham ente? Ente kan beraninya mati minum dulu. Iya, berani mati soal perempuan, berani mati kalau gangguan lapak terjadi.
Tergolok kayak diadu-adu jalanan, sama jalan raya, saya sampai mengkilat. Anda lihat pusing orang galak amat. Anda berhentiin Pak, numpang Pak, saya mau numpang rokok Pak. Orang golok daripada mengkilat banget, saya lah. Cuma itu jalanan Anda isep itu rokok. Berani amat golok kalau begitu, tapi takut bersumpah kepada Allah Ta'ala, ya Rabb matikan aku, mudah-mudahan kalau aku jadi penipu dalam agama. Nggak berani. Itulah kemunafikan nyata. Subhanallah wa isalatin ummatik wa ana ukhriju sulusa ummatika min Islam. Muhammad, gimana ente bisa girang? Ente mau girang-girang Muhammad ya dengan umat ente. Sedang ana mengeluarkan, kata iblis, sedang aku mengeluarkan 1/6 dari umat kamu dalam ajaran Islam atau dari agama Islam. Ingat masalah umat dulu. Jangan ente ingetin Nabi Muhammad SAW, ingetin diri ente, aku umat atau bukan. Sebab pembicaraan mengenai umat. Iblis ngancam, ente jangan girang-girang hai Muhammad. Ya, sementara aku ini ya dengan upayaku ya mengeluarkan orang yang disebut sebagai umat kamu 1/6 dari pengikutmu, aku keluarkan mereka dalam ajaran Islam. Allahu Akbar. Gimana itu? Ya, ada yang keluar dalam ajaran Islam karena perilakunya, ngomong yang kagak-kagak akibatnya dia murtad. Ada yang keluar dari agama Islam karena tersinggung, agama memberitahu dianggap menghina dirinya, murtadlah dia pada saat itu. Ada yang karena kemiskinannya susah, pindah kepada agama lain, kafirlah dia. Ada yang enggak urusan apa-apa, baik, kena musibah, ngomong yang kagak-kagak, murtadlah dia. Nasallallahu alaihi. Iblis punya ulah itu. Iblis punya ulah, bukan orang disuruh tobat. Ngapain tobat? Guru lu nggak pernah tobat, udah lo mau suruh tobat. Keliru. Ini aneh, mondok haram ya tobat. Paham ya? Pantang mana tobat? Apain tobat besok senyum lagi kayak tobat. Betul nggak begitu? Ngapain itu tobat? Kerjaan itu sehari-hari masih begitu. Berarti ini sudah mengartikan salah kata tobat itu sendiri. Jangan kayak ngomong tobat, jalani sebisa-bisa yang ente bisa jalani. Hindari sedapat mungkin yang ente mampu hindari. Jangan kayak ngomong tobat. Alhamdulillah saat ini baru 3 jam tobat saat. Maksudnya apa? Tadi nyolong kata saat di udah tak ketangkap ketemu Ustaz. Ini bagus saat rokok dari hasil copetan aneh. Tobatin aneh saat ya. Jangan begitu ente. Apa yang ente lakukan dalam keseharian yang itu suatu pelanggaran, jangan katakan ente tobat, jangan. Minta maaf sama Allah Ta'ala, maafin ya Allah. Begitu aja deh. Aku belum kuat laksanakan apa yang menjadi larangan engkau. Tuh ya Allah maafin ya Allah. Tapi dalam upaya jangan bilang tobat. Jangan bilang tobat. Hanya orang hina yang ngomong tobat. Hanya orang hina. Gimana bisa dikatakan tobat? Ente sehari-hari selalu berbuat dalam urusan tadi. Ente katakan itu sesuatu tobat. Apalagi istighosah. Udah nggak model istighosah. Bensin naik istighosah di Jawa Timur. Beras turun istighosah di Aceh. Beras murah tapi kagak sampai. Kasihan emang udah orang yang pernah main ke Jawa Timur. Jangan, yang hebat orang Jakarta nggak ada istighosahnya. Orang Jakarta nggak ada istighosahnya. Kenapa? Arti istighosah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Orang Jakarta pantang istighosah. Pantang istighosah paling balak nggak bisa. Istighosah sih rame-rame. Ente minta tolong diri ente dulu kepada Allah Ta'ala biar baik, biar benar, biar bisa punya sifat jiwa mengalah. Tuh, oh iya, itu dulu, itu di atas istighosah. Nenek istighosah rame-rame pakai biaya sampai 16 juta. Tuh lu kasih gue tanglokan gue di speaker. Bodoh tolong. Istighosah. Musim panas istighosah ada minta hujan. Jadi minta di sini, hujannya di mana tahu. Laporan ponakannya hilang longsor. Wah, jangan. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi karena Nabi mendengar demikian ancaman iblis laknatullahi alaihi, lalu Nabi menjawab atau berkata, ya la'in hai makhluk terkutuk, makhluk yang dapat laknat Allah Ta'ala, arti makhluk yang dijauhkan dari kemurahan Allah Ta'ala. Man jadi suka, siapa sih teman duduk kamu hai iblis, kata Rasulullah SAW. Galak Nabi menjawab, iblis menjawab, akilur riba, orang yang makan renten.
10, 11, 10, 12, 10, 16. Tuh, bisa demorin deh. Paham gak tuh? Ente ini bengong mungkin rentennya rentenya. Ya, semasi ente ngaji sama aneh, ente rasakan aku guru rentennya. Aneh seorang rentennya ente. Ya, jadi siapa suruh ngaji rentennya? Pikirin tuh jawaban corok. Aneh rentennya. Ya, ente minjem duit sama aneh 5.000. Tambahin dong hadiah buat aneh 1.000. Ente kasih ya 1.000. Tuh rentenir tuh, tapi terhormat. Ini kenapa? Sebab ente susah ane pinjemin duit. Iya, lalu ente kembaliin bagian hadiah dong. Itu namanya rentenir juga, tapi terhormat. Ini maksud teman duduk iblis apa? Akil riba, orang yang makan riba. 10, 11, 10 berapa kek terserah deh. Tuh, kalau ente mau selamat bismillahirrahmanirrahim. Kalau ente mau selamat nih, jadi pertentangkan lagi sesuatunya sudah jelas, nyata, gamblang dalam Al-Quran dan hadis Rasul dan dalam penjelasan ulama-ulama yang dekat hubungan kepada Allah Ta'ala dan melalui kitab-kitab yang diikarang oleh Imam Agam terus sampai para wali Allah. Ya, bunga bang jangan dimakan. Dijajanin boleh gak saat? Ya, dimakan dijajanin sama kalau bunga bang jangan dimakan. Udah aja, ambil jangan ambilin deh. Paham tak omongan? Ini nanti di bank 1 juta, bunganya 1.800. Jangan ambil tuh bunga 1.800. Tungguin ambil bunganya 18.000. Kasih anak. Itu namanya raja rentenir. Enggak apa-apa ente. Oh iya, kalau ente punya mamang atau paman naruh duit koruptor, naruh duit di bank banyak banget, bunganya ada 300 juta, ente pesan jangan dimakan, buat aneh aja itu duit. Paham? Udah begitu. Ustaz makan duit. Ya, masa aneh yang kasih tahuan yang kerjain? Anak ambil gak? Anak ambil di bank. Gak apa? Jangan tanya. Aneh taruh lagi di tempat yang haram, di tempat yang gak layak berbuat baik. Paham ente? Ngerti ya? Atau bikin apa? Bikin kek. Apa kek? Nah, orang biasa lewat sini kesian, takut ada yang jatuh ke kali, bikinin tuh duit jembatan. Boleh dari kayu, boleh dari bambu. Deh begitu. Itu udah penghabisan penjahat itu. Iya, bisa dengerin deh. Jadi kesimpulannya, bunga-bunga bang jangan dimakan, ambil aja. Ente manfaatin untuk jadi bagaimana deh yang enggak jadi membahayakan. Iya, jangan orang biasa maksiat di sini nih, becek, dari uang bank ente gunakan tuh bunga bank, bisa dengerin deh. Bakal di hotmail, ente berjajaran namanya itu, pantas. Indonesia selalu dalam murka Allah Ta'ala. Ya, kasih tahu ente punya ibu bapak, tolong jangan makan dari uang bunga, haramnya jelas, siarnya mutlak, selesai. Ya, bisa ada mudi hanya buat ente, nggak usah nanya lagi. Itu gimana ada kali ngomong haram bunga, anjing. Bagus dikasih tahu dari dulu kemana aja lo baca tuh buku-buku tanya jawab tentang hukum keagamaan yang dikarang oleh ulama-ulama yang orang soleh, bukan ulama-ulama TPI, bukan ulama-ulama HUT RI, paham? Bukan ulama-ulama yang biasa tanya jawab sama artis, paham? Bukan ulama tukang bubur. Tukang bubur itu namanya, paham omongan? Jadi hal-hal yang sudah jelas lalu diributkan atau dipertentangkan, itulah anjing dalam kebersamaan. Paham? Di semua lingkungan sama. Sesuatu yang jelas dipertentangkan itu anjing dalam sebuah masyarakat. Selesai. Paham tuh ilmu? Ente mau dibikin ribut urusan ini, ribut urusan terawih, ribut dari dulu, dari anak umur 10 tahun ribut urusan terawih, ribut urusan tahlil, ribut urusan ente kesian. Itulah ketika anda berguru dengan ahli laknat Allah Ta'ala, selalu Tuhan giring dari kesesatan. Terus Allah Ta'ala giring dari guru baik kepada guru yang sesat dalam agama. Tuh ciri-cirinya. Udah ya, sallallahu alaihi wasallam. Akil riba, paham ya? Makan riba, rentan 10, 11, 12, mau 10 berapa kek?
Gimana Ustaz? Ada orang Ustaz pinjam 10 bayar 8. Udah yang begitu. Ada 10 bayar 8. Pinjam 10.000 cukup kita ganti 8.000. Itu orang kecium bolnya tuh yang begitu. Pinjam 10.000 cukup gantinya 8.000 saja. Itu mudah-mudahan Indonesia punya orang muda buta. Amin. Iya, pinjaman 5 miliar dolar kembalinya susah kan berjajaran. Yang kayak mah dia lagi. Biasa koruptor umurnya nggak panjang. Ente yakin kan koruptor, para pengkhianat bangsa, pengkhianat negara dengan gaya dan caranya, umurnya nggak bakal pernah bisa panjang. Panjangnya dalam kutukan Allah Ta'ala, panjangnya berubah raut wajahnya, gambar-gambar siksa yang akan diterimanya. Kalau itu bisa lihat panjang usia para pengkhianat, bisa mengerti panjangnya mencerminkan laknat Allah Ta'ala, kutukan Allah Ta'ala atas orang itu tergambar dari wajahnya yang bercoret-coret dalam makna siksa. Bisa mengerti? Tahu mukanya pada apa? Enggak ngepas tahu deh. Ibarat orang habis nyuci, dijemur itu pakaian, tidak disetrika, dikatakan lecak. Iya, kerutan wajahnya itu cermin siksaan yang akan dialami. Tuh para pengkhianat. Akhir usianya mutlak dan pasti. Intinya semua pengkhianat, intinya semua perusak masyarakat, semua hasilnya sama. Bukti ini wajah-wajah Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan sampai kau perlihatkan aku manusia itu ketika mati. Ngeri lihat mukanya. Di dunianya mukanya menyeramkan Rasulullah SAW. Kalau muka lo seram, ingat orang menghindar bukan karena takut selesai. Bisa dimulai itu. Muka lo seram, orang menghindar. Maaf, orang menghindar bukan karena takut. Dia takut bininya hamil, kesurupan muka lo. Bukan takut, menghindar, jangan sampai tuh lihat muka seram tadi, ya. Kalau orang Betawi bilang nepak, kalau orang bilang nula, ya ketularan bininya lagi hamil. Banyak orang lagi hamil, jangan banyak jalan. Tuh mesti di rumah banyak bacaan, apakah selawat atau istighfar atau doa, agar dia tidak dengan matanya itu melihat hal-hal yang tidak disenanginya, akibatnya khawatir nanti ketularan anaknya. Oh itu. Aman sadiquka. Lalu Nabi bertanya kepada Iblis laknatullah yang alaih, aman sadiquka, siapa lagi teman kamu? Ya, tadi teman duduk, itu teman ngobrol. Oh iya, Nabi bertanya ke Iblis, aman sadiquka, siapa lagi sahabatmu, teman dekatmu, kawan akrabmu? Iblis menjawab azani, orang yang kerjaannya zina atau nyabu. Bisa ada modern deh. Anda minta tolong, minta ridho, minta ridho, minta tolong yang sudah, yang belum jangan tersentuh perbuatan zina atau bersetubuh bukan pada mahramnya, disebutkan kepada istri ente jangan cara apapun juga. Ya Allah, matikan aku mudah-mudah kalau engkau dalam ilmu engkau nanti aku terjerumus kepada perbuatan zina. Matikan aku mudah-mudah dengan cara apapun juga ya Allah. Begitu ente itu orang baik itu. Begitu tak berani sama Allah Ta'ala, berarti ente munafik. Arti munafik, ente kemungkinan tak punya hasrat atau minat untuk terjun ke situ. Pilih, mau ente terjerumus dalam zina setelah diberitahu, atau ente ya Allah matikan aku ketimbang aku nanti dalam ilmu engkau aku jatuh dalam perzinahan. Matikan aku mudah-mudah. Ente berarti umat Rasulullah SAW. Tapi kalau ente nggak punya jiwa semacam itu, takut mati nggak boleh takutin, tetap akhirnya mati. Tapi sikap ente untuk tidak jatuh kepada perbuatan zina harus ente jelaskan. Pantang ya Rabb, matikan aku mudah-mudah kalau aku terjerumus untuk berulang kali yang sudah minta maaf, minta ridha ya Allah, itu masa silam aku, masa kelamku, maafin ya Allah. Allah telah maafkan ente. Tapi jangan jatuh kedua sampai ketiga kali. Ya enak banget. Ya murahan ya Allah Ta'ala RT RW. Ke RT RW kan cari susah banget. Iya. Pasti kirim salam, kasih duit 20.000 bikin KTP. Ada aja tuh orang. Banget. Dicari nggak ketemu. Gampang dimintain sumbangan kali. Nasib melek. Galak. Lalu Nabi bertanya lagi, paman dojiuka, siapa teman tidurmu? Galak asakron, para pemabuk, teman tidurnya Iblis, para pemabuk.
teman zina iblis, kawan dekat iblis, para pezina, bisa kemudian dia. Lalu teman gaulnya orang yang menerima makan riba 1, 10, 12, 10, 11. Gala paman baik buka siapa kamu hai iblis, kata Rasulullah SAW. Gala asarik para pencuri. Beda pencuri dengan pengkhianat. Ini dulu pernah anda jelaskan di sini atau di Al-Buswan, lupa. Ya, kalau pencuri barang-barang yang tuh di luar rumah ente, bisa dimulai. Contohnya rumah anak, ya, anda naruh sendal di luar pagar anak, bisa dimulai deh. Orang lewat iseng, orang ambil, orang itu mencuri barang anak, bisa dimengerti. Atau di dalam rumah, di halaman, dilihat ada apa-apaan, wah ada nilainya 3.000, diambil, itu pencuri. Ingat, orang luar. Tapi kalau orang yang dalam rumah tangga anak mengambil barang anak, mencuri barang anak, bukan namanya pencuri, dia pengkhianat. Bedakan antara pencuri dan pengkhianat. Kalau orang dalam namanya pengkhianat. Ente ngaji sama anak, nggak boleh lihat anak jatuh dalam maksiat, anak-anak perawan. Nggak boleh lihat anak naik motor, anak laki-laki ke tempat maksiat. Ente ngaji sama anak, ente sebar Ustaz Alwi maksiat di layar tancap, Ustaz Alwi maksiat di bioskop. Ente namanya pengkhianat, bukan pencuri. Sebab ente mengambil ilmu dan doa dari anak, sementara perilaku anak, ente sebar luaskan budaya. Ente nggak pernah tahu apa maksud, tujuan dan sasaran serta harapan anak, untuk apa anak ke tempat maksiat tadi. Paham? Ente pengkhianat dunia akhirat. Ente lupa diri ente dalam hina. Aku angkat dari waktu ke waktu dalam kemuliaan, tapi justru ente berkhianat kepada guru yang selama ini sebetulnya menyelamatkan kau punya diri. Paham ini ilmu? Itulah pengkhianat yang tak ada maafnya. Bisa paham kan ente? Kalau pengkhianat orang dalam berbuat hal-hal yang tidak layak, berbuat hal-hal yang na'udzubillah, bisa kepada tuan rumah itu, masyaallah, selama wal'afiyah. Alhamdulillah. Tadi tuh jamaah cium tangan anak-anak pakai tangan kanan, nembok cium tangan kanan, tangan kirinya megang rokok. Wah, hanya usir. Ente buang dulu rokok ente. Padahal anak merokok berat. Kenapa? Anda bilang sama tamu-tamu yang lain, Allahumma haram. Anda pernah cium tangan guru anak dengan rokok di sebelah kiri, mencium tangan guru dengan tangan kanan, pantang sama anak, di atas sampai geledek besok pagi ya. Anak paling hormat kepada guru-guru anak. Wajar kok anda dapat keberkahan ilmu dan doa mereka. Ilmu mustahil aku kejar, tapi doa dan ridha guru tetap jadi harapan. Inilah keberkahan yang nyata yang Allah perlihatkan kepada anak, bukan karena anak pribadi, tapi karena sifat taat dan bakti serta hormat anak kepada orang-orang berilmu yang anak ambil ilmu dan doa-doa mereka. Paham itu ilmu? Paham ente? Oh, nasallahu, makanya bilang anak ngajar binatang, cium tangan enak aja, rokok tangan kiri, cium tangan kanan. Serem. Nasallallahu salamah wal afiyah. Iblis mana yang menyemuti otak anda? Guru siapa yang ente teladani, yang menjadikan ente cium tangan guru dengan tangan kanan, rokok di tangan kiri? Nasallallahu salamah wal afiyah. Anjing dalam ajaran agama. Nasallallahu salamah wal afiyah. Serem. Cuman aneh kalau dia datang mau ngomel enggak. Biarin aja. Siap. Ini belum sampai aneh ngomelin. Ente dia aja, Allahu Akbar. Aneh megang buku, ada buru-buru aneh taruh tuh buku di tempat yang layak. Kalau nggak ada tempat yang memungkinkan untuk aneh titipnya kitab-kitab agama ke seseorang, lalu berbatasan dengan guru aneh nggak mampu rela, aneh pegang nih kitab atau buku, aneh cium tangan satu, bisa tadi al-fakir megang buku. Allahu Akbar. Itulah akhlak aku kepada guru-guruku. Paham ini? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar ente dapat syiar dangkalan, tak dapat doa dan doa guru yang ridho kepada ente punya diri yang mengambil ilmu dari seorang guru ketika perilaku ente demikian rupa. Apalagi berkhianat, jauh panggang dari api. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah telah ciptakan anda dalam kemuliaan dari Rasulullah SAW, dan Allah pelihara anda dari pengkhianatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah billah. Pantang berkhianat. Dipandang pengkhianat terserah. Bisa dimudi, sebab perilaku anak selalu pengkhianatan, gaya anak selalu berkhianat, bahasa anak nggak pernah bisa dipegang oleh kebaikan. Bisa dimudi, sebentar benar, sebentar kagak, sebentar kacau, sebentar baik. Bisa dimudi. Nah, ente bagaimana sekarang?
mengikuti anak. Jangan ikuti anak. Ambil ilmu anak yang ente tahu sebagai kewajiban dalam ibadah dasarnya ilmu. Jangan ikuti berlaku anak. Bisa dibuat ente. Jangan. Bukan ukuran, bukan tandingan, bukan level. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong bagi buka siapa? Tamu kamu. Galak sarif. Bedakan antara pencuri dan pengkhianat. Bisa dibuat. Contoh. Ente paham gak tuh beda antara pencuri dan pengkhianat? Kalau orang luar ngambil apa-apaan di rumah ente, namanya pencuri. Tapi kalau pembantu ente, supir ente, teman begadang ente, bisa ada mengerti? Yang udah lah satu bantal bertiga kan orang PA, satu bantal yang udah berdua, kayak bertiga lo kerja satu bantal bertiga, udah masya Allah kan tuh, ya sama rata sama rasa. Bisa ada mengerti? Ambil orang tidur, ente ambil, astagfirullahaladzim, dompetnya, meskipun jumlah Rp1.000 dari 8.000 yang ada di dalam dompet, ente hukumnya pengkhianat, bukan pencuri, sebab ente orang dalam. Para pengkhianat, hidupnya takkan pernah Allah berikan ketenangan hati dan pikirannya, sebab dia selalu diajar oleh iblis untuk selalu berkhianat. Bisa dimengerti? Semakin jaya sifat pengkhianatan, semakin nikmat hidup yang dirasakan, semakin mendekat siksa Allah Ta'ala abadi untuk orang-orang yang demikian. Bisa dimengerti? Paham ente? Contoh majikan gitu dicolongin, pembantu. Bisa dimengerti? Ikan pembantu merasakan nikmat, gaji dapat, hadiah dapat, nyolong dah dapat. Kan didapatin nikmat tuh, nggak ketahuan dipikir. Tapi lambat laun akhirnya tahu gak si majikan? Tuh, kira diberhentiin. Apa yang dianggap berbahagia, sementara ente telah dikeluarkan. Kerja bisa dicari, tapi ketidakpercayaan majikan kepada anda itulah abadi. Bisa dimengerti? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah capek menjawab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sekarang Muhammad selagi yang diberitahukan ya, tanggal 24 malam 25 ya, bukan arah-arakan kumpul dari semua motor, mobil, semua dari sini, nanti dikawal oleh kepolisian dan dari tentara juga ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, jam 9 kurang seperempat udah paling pahit anak berangkat jam 9. Anak mohon mobil-mobil ya, nanti ada yang atur, ada misalnya penjaga sekolah masuk dulu ke dalam SD, mobil sebanyak apa juga, motor-motor terus dua, jangan mengganggu jalan. Bisa dimodi dua ke pinggirannya dulu biar mobil-mobil dari mana-mana itu bisa lewat. Bisa dimodi deh. Tuh, pas jam 9 kurang waktu jam 9 biar hati-hati sudah ada bismillahirrahmanirrahim baru jalan bareng-bareng. Bisa dimodi. Ya nanti patwal dan kepolisian yang mengatur dan tidak boleh ada yang cacat di perjalanan. Jangan kebat-kebut. Kadang-kadang patwalnya juga sih pikirannya kagak. Ya, ngawal orang sih jangan lari 90, lari 100 undang-undang jalan kosong enggak boleh. Itu bukan patwal namanya itu, petrol. Nggak boleh begitu. Nanti aneh kasih tahu, tolong deh 40-50 km per jam. Jadi biar motor-motor tuh biar cara bagaimana juga jadi dilihatnya enak begitu. Ya. Jadi yang punya Majelis Taklim pakai daftar list. Yang gimana Ustaz? Saya hanya numpang ngaji doang. Ngaji juga numpang, setan. Nggak ada ente numpang ngaji di sini tuh, nggak ada. Jangan punya perasaan hina, nggak tepat ente. Numpang ngaji misalnya gimana? Nggak secara ngasih hadiah. Kayak ngasih hadiah nyari cara temuin aja kayak hadiah. Otak lu kemana? Susah sih rumput gajah. Jadi kalau yang nggak ada keterkaitan dengan Majelis Taklim, udah aja. Tak, yang penting pakai nama. Bukan mau riak, tulis nama ente sama alamat. Lalu ente punya empok perempuan berapa yang tersisa, adik berapa yang tersisa. Asal anda tahu kapan waktu anda mampir. Cocok anda kawin, nggak cocok gua matiin. Tanggokan kedua, Wan, tolong baca Ahmad ya Habibi. Aduh, jam berapa ya? Jam berapa? Hah? Tanggokan kedua. Kanang do 8 orang. Karena ini kanang do. Udah pulang tangkap.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Pemberitahuan Bismillahirrahmanirrahim, malam minggu besok giliran anak ngajar di Citayam Al Busro. Minggu paginya Isra Mi'raj di Al Busro. Yang ada waktu dia bisa akan datang, yang nggak ada waktu nggak datang ke apa-apa. Titipin kue ente punya duit 1.000-2.000, titipin temen ente, oh iya, bakal taruh amal di sana untuk apa? Untuk ane beton tuh pinggir kali. Bisa ada modern deh. Tuh anak kedoya meruya, ane meruya kedoya Sanggerahan tuh tahu persis tuh. Mereka udah 3 kali, 4 kali datang ke sana bikin besi-besi ya untuk ane cor pinggir kali supaya kalau air deras tidak menghantam WC umum yang kita buat dengan biaya
juta. Jadi kalau ente nggak datang, titipin temen ente. Jangan jadi pengkhianat ente. 1.000-2.000 titipin nih. Kok ada ama tetangga kan Zadul Muslim, kok ada Zadul Muslim punya anak. Kok ada Al-Busro punya anak juga. Tapi kok dikata Al-Busro punya anak, Zadul Muslim bukan punya Al-Busro. Penipu. Apaan lagi gol lo. Ya, kalau dikata Zadul Muslim itu duit buat anak. Kalau dikata Al-Busro punya anak juga. Ya, tapi apa yang anda taruh di Zadul Muslim pantang gue kasih Al-Busro. Tapi Al-Busro punya gue, paham ya? Apalagi nipu. Nipu, usahakan bisa nyolong tapi jangan kan? Udah itu ilmu anak itu susah. Kalau itu mau nyolong jangan tanggung-tanggung, ntar kasih doa yang mustahil. Nah ya Kapolri bisa tangkapin deh. Udah dikasih jalan nyolong jangan ketangkep. Udah aja itu wasiat ya. Wasiat Mbah Erot. Nyolong jangan ketangkep. Ada minta itu doang. Sebab kok ini nyolong ketangkep. Kalau saya bacaan ZM lagi. Bukan jarang lah. Malu-maluin Kang Paek. Malu-maluin Pak Sukir. Mungkin kerikil. Jangan usahakan nyolong jangan ke begitu aja. Itu guru jarang ngasih wasiat begitu ya. Alah ente nggak disyukurin guru. Nah, gitu. Jadi kok ente nggak sempat datang, tapi upayakan datang sayang ente. Pertama ya hari-hari kemuliaan. Kedua masih ada usia anda punya orang tua. Ketiga ente bisa kenal tuh ya adik anda Ustaz Bakar maupun kakak-kakak anda baik Habib Muhammad yang paling tua maupun Habib Ali maupun Habib Ura. Kan enak tuh 5 Pandawa. Ada ya? Iya. Tahu, hanya anak yang memisahkan diri dari mereka. Anak nggak mau Pandawa, anak maunya Pang Hegal. Pang Hegal ceweknya cakep-cakep itu. Ada yang minum. Pandawa nggak mau. Dulu kali Pandawa, sekarang nggak ada cerita Pandawa. Yang ada Pang Hegal. Dilelian. Kapan lagi nih Bu? Dia malam minggu kira anda ngaji dari Al-Busro. Minggu pagi, kalau ibu maaf yang anda punya saudara mau datang ibu, alhamdulillah. Ya, hari Sabtu Isra Mi'raj di Al-Busro. Sabtu besok nih, ini kan hari Rabu. Sabtu nih Isra Mi'raj di Al-Busro. Malam minggunya pengajian anak. Lihat yang mau nginep alhamdulillah. Kalau bisa nyolong orang sono gimana ke caranya deh? Colong aja anak perawannya bening-beningin deh. Kapan malam? Siang mah pilelean. Malam-malam bening-bening banget. Jadi anda betah di ceritanya bukan apa-apa. Anda demen kelayakan malam ente. Ya Allah punya perawan cakep-cakep aja. Iya. Kok siang asal. Atau malam kena hujan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kulit muka ame pantat beda. Nasib oleh. Gitu. Jadi ente kalau malam meskipun ente enggak tampil simpatik, di sana udah asik kayak dia perempuan bening-bening, sampai alisnya pada bopak enggak? Lu kira Budi? Iya malam minggu Sabtu kaum ibu, malam minggu pengajian kita ya mau nginep-nginep alhamdulillah, ya baru 10.000, 50.000 ya muat. Baru 10.000 orang yang datang 50.000 masih mau muat buat duduk, buat tidur, buat istirahat. Di mana narapnya? Numpang sama orang. Ente yang dikering Citayam kecil, ini ente 700 hektar nanti Citayam bisa dimulai. 50.000 bukan seapa-apa, udah muat aja deh ente. Tapi buat duit lebih dikit. Bisa ngomong kenapa? Sebab malam minggu nggak ada yang boleh dagang kecuali dagangan anak aja. Dari mulain nasi ulek, ya, sampai nasi dipijak-pijak anak-anak. Iya. Jadi malam minggu kira anak yang mau nginep alhamdulillah. Iya. Kemudian minggunya baru Isra Mi'raj. Tuh. Malam Jumat ketiga giliran anak, malam Jumat keempat giliran anak. Malam minggunya itu perpisahan. Satu, ane mau umroh. Kedua, jelang Ramadan. Ketiga, Isra Mi'raj. Misalnya keempat, perpisahan bukan untuk orang Jakarta. Perpisahan ane hanya khusus masyarakat Secitayam. Deh. Buat orang Jakarta nggak ada kata berpisah. Sebab
Sebab belum ada Citayam anak hidup di Jakarta dan membaur serta bergaul erat dengan masyarakat Jakarta tua dan muda, laki perempuan. Bisa ada motif. Jadi perpisahan dimaksud hanya untuk masyarakat Citayam. Untuk orang Jakarta tidak berpisah, tapi anak batasi diri anak 75% anak kunci pintu. Artinya kalau kita mau ketemu tidak boleh ketemu dengan anak, ya, kecuali pada waktu-waktu anak ngajar di wilayah-wilayah yang ente. Kecuali ada permasalahan yang amat sangat mendesak, boleh. Tuh telepon rumah anak nggak ada, baru ke Citayam ente. Sebab ini nggak ada di Jakarta, ada di Citayam nggak ada di Subang atau Sumedang nggak ada di Bandung nggak ada. Jangan cari anak, mau matiin lo. Kok aneh di Bukit Duri nggak ada, Citayam nggak ada, Subang kagak, Sumedang kagak, Bandung kagak. Udah, itu batasan udah. Jangan cari anak, nggak boleh selalu ente ikut guru. Ada saatnya guru itu dalam artian anak pribadi, ada saatnya senang ente kawal, ada saatnya anda mau bersendiri. Bisa dimengerti. Nah itu yang perlu ente mengerti. Caranya gimana? Enggak usah caranya gimana. Lihat air muka anak kelihatan yang nggak enak, jangan deketin. Kelihatan muka anak yang nggak enak, ente kalau temen anak bohongin apa kwitansi kita di sini? Iya, amplop ke ente apa meskipun isinya 2.000 girangin aja. Jadi muka aneh enak lihat ente mau ngapain ente? Pura-pura gimana aja kamu yang dikit nggak sah lagi pengen ketemu nih. Oh, ayo kan lama-lama nih. Beli 50, 20 saya paling gak matiin guru dengan uang anda. Ente, anda kok matiin kiai Habib pakai duit anda ente. Anda matiin kiai Habib pakai duit anda yang tidak hormat. Kiai Habib tidak hormat, gua matiin pakai cium tangan, gua matiin pakai duit. Tuh, ente mesti bisa matiin orang. Dia paham ente? Matiin orang dengan hal-hal yang menjadi kelemahan orang itu. Bisa ada mulai. Paham ente? Ini guru karismatik, gurunya luar biasa. Apa kelemahan dia? Perempuan. Tuh, pura-pura. Jadi ini orang cakep, biar ngaji sama dia, pepeti guru itu. Dengan caramu, dengan gayamu, sudah atur baiknya. Mati itu guru. Oh, bisa dimengerti. Apalah arti sebuah iblis dan syaitan kok tak pandai menipu? Bisa dimengerti. Hanya orang-orang yang duniawi saja yang bisa ditipu dengan aneka cara. Biar tahu ente paham ilmu, pantang sama aku ya Rabb. Bisa dimengerti ente. Semasa orang itu memiliki sifat lemah, dia mudah dimatikan dari kelemahannya. Tapi semasa sifat lemah tadi, hati ente kepada Allah Ta'ala berpasrah diri. Bagaimana Allah telah punya aturan dan pengaturan dalam kehidupan. Dasarnya ilmu dan sifat pasrah diri ente melalui keyakinan yang ditumbuh kembangkan melalui majlis ilmu. Ente nggak memiliki sifat lemah. Ente nggak punya sifat lemah. Kenapa? Sebab intinya manusia tercipta lemah, akhirnya kembali kepada Sang Maha Perkasa Allah Ta'ala. Begitu. Karena manusia tercipta lemah, dibutuhkan kebersamaan dalam hal-hal yang membawa kemaslahatan untuk semua. Jangan lihat. Di tanggal 24 malam 25 kumpul semua dari sini, motor-motor udah bismillah gitu. Yang wajib ente datang, lalu siapkan hadiah sama anak. Kalau memungkinkan anak kasih tahu, jangan anak mau langsung Ustaz, kalau bisa jangan. Kalau bisa data list aja, toh nggak hilang kan? Tapi ente paksa nih, nggak enak mau ngasih daftarnya 100 malu. Kesian kawan, paling ngasih sana 25, 30, 50, ente mau ngasih 500. Tulis aja 100, 400 ente temuin anak. Nggak hilang kok. Kata anak, siapa mau ngasih gobek Ustaz? Setan maksudnya. Setan dipancing paham. Dipancing paham itu nanti ibu ya. Orang sih baik guru maupun jamaah dua-duanya tuh kan? Ngaku aja Jui. Ngaku coy. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك نحصي عليك أنك ما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تعرض عظام من عليها وأنت خير الوارثين يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم أنزل علينا من سجاد رزقك مغرارا وأنزل علينا سائب إفضالك غزارا ولمغيث نيلك إلينا سجالا وأسل مزيد نعمتك على خلتنا إسبالا ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك وإلى من يطلب من يدك وداوي فقرنا بدواء فضلك ونصرة عيلتنا بطولك وتصدق على إقلالنا بكثرة عطائك وعلى اختلالنا بكريم حبائك وسهل سبيل الرزق لنا 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 واثبت قواعده إلينا وظاهر عيون سعة رحمتك إلينا وفجر أنهار رغد العيش كبالنا واجنب مرض فقرنا واصرف جلب صبرنا واصرف عنا في رزق العوائق 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 واقطع عنا من الضيق العلايق 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 وارنا اللهم من سعة الرزق بأقصر سهامه واحمنا من رغد العيش بأكثر دوامه واصل اللهم سرابيل السعة وجلاله بدعا فإن ربنا منتظرون لنعمك بحق الدين ولقولك بغير التعويق ولفضلك بنظر التقدير ولوسع حبلنا بكرمك بالتيسير فأمطر علينا سماع رزقك بسجال الديم فأمطر علينا سماع رزقك بسجال الديم فأمطر علينا سماع رزقك بسجال الديم وإنا من خلقك بأوائد النعم وارمي مقاتل الإكتار عنا ومضارب الفقر منا بسيف الاستعصاء وهو ربنا بسعة الرضا وامدنا بنمو الماء 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 واحرسنا من ضيق الإقلال واحرسنا من ضيق الإقلال واحرسنا من ضيق الإقلال يا كثير النوار 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 يا كثير النوار
Allahumma. واقبض عنا سوء الجنب ورسل لنا بساط الخصر واسقنا مما يرزق غدقا واسقنا مما يرزق غدقا واسقنا مما يرزق غدقا وانهج لنا من عميم باطلك وانهج لنا من عميم باطلك وانهج لنا من عميم باطلك واحينا بالثروة والماء واخذنا في بالاستقلال وسقنا بالاستدار ومسنا بالتسكين من اليسار ومسنا بالتسكين من اليسار ومسنا بالتسكين من اليسار إنك ذو الطول العظيم والفضل العميم وأنت الجواد الكريم الغفور البر الرحيم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما علمت ومن ما علمت وزناك ما علمت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله وبشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pengajian bulanan kita besok di sini masih ketemu sebab kemungkinan besar insyaallah kalau ya rahmatullah insyaallah 10 hari setelah puasa aneh baru umroh. Jadi kita tetap pengajian bulanan masih ketemu ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rasulullah asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemberitahuan juga buat pemuda Miasti itu, orang Miasti minta tolong juga nanti pada tanggal 24 malam 25 mohon bantuannya untuk mengatur motor-motor atau mobil agar tidak terganggu mobil-mobil yang melewatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.